Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah iblis tertua daripada Azazil, bapaknya para jin yang pertama kali menempati bumi. Pada video kali ini kita akan membahas kisah seorang jin yang soleh, akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia. Jin adalah sesuatu yang wajib diimani karena disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surat jin. Kemudian juga disebutkan dari berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana jin-jin itu. Ada yang beriman kepada syariat Rasul, kemudian menyebarkan dakwah Rasul. Artinya memang keberadaan jin itu harus diimani bahwa di sekitar kita ini ada jin. Lalu bagaimanakah sejarahnya? Adapun tentang sejarah bangsa jin memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang asal muasal jin itu. Akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebahagiannya bersanad dan sebahagiannya tidak bersanad. Tentu kita akan menceritakan sebagai pengetahuan, bukan untuk dijadikan sebuah sandaran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel, dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa jin yang pertama kali diciptakan namanya adalah Sumiyah. Sumiyah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung nyala api. Dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api. Sama dengan Adam. Adam alaihi salatu wassalam satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah. Karena keturunannya Adam tidak dari tanah. Sumiyah dikatakan Abu al-Jin atau bapaknya jin. Sumiyah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Adam alaihi salam diciptakan. 2000 tahun sebelum diciptakan Adam, maka Sumiyah ini diciptakan. Ketika itu, setelah Allah menciptakan Sumiyah atau bapaknya jin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sumiyah, "Berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku." Maka Sumiyah mengatakan, "Kami hanya mengharap kepadamu ya Rabb, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat." Makanya jin itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat jin. Dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, tidak ada yang mampu melihat kami, dan agar tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan Sumiyah atau bapaknya jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka tempat di bumi. Terserah mau apa dia buat di bumi itu. Maka Sumiyah inilah jin yang pertama kali yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi ini. Belum ada manusia di bumi. Bumi ini pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jin. Akan tetapi setelah kemudian Sumiyah ini diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Sumiyah pun meninggal dunia. Maka datang generasi selanjutnya. Generasi setelahnya tidak bersyukur kepada Allah. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk melihat dan tidak bisa terlihat. Diberikan oleh Allah usia yang panjang sehingga mereka tetap muda. Diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya. Mereka tidak bersyukur. Justru mereka itu malah menumpahkan darah dan saling membunuh sesama mereka. Makanya kemudian umatnya Sumiyah ini tidak bersyukur kepada Allah. Dibalasnya nikmat dengan kekufuran. Maka dari situlah akhirnya terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar. Bagaimana mungkin malaikat berperang dengan jin? Kalau malaikat ingin berperang dengan jin, cukup Allah utus satu malaikat saja, bisa mengalahkan semua jin, yaitu malaikat maut. Tapi ini cerita Israiliyat, yang mana di situ dicantumkan bahwa malaikat perang melawan jin, akhirnya ada jin yang ditangkap oleh malaikat. Kemudian ada juga jin yang dipenjara di hutan-hutan, di laut-lautan dipenjara oleh malaikat. Ini di dalam kisah Israiliyat. Dalam satu kisah, setelah kemudian para malaikat mentertibkan bangsa jin dan sebahagiannya dipenjarakan di hutan-hutan belantara, maka ada anak jin yang masih kecil itu dibawa naik oleh malaikat kemudian hidup di langit. Jin kecil yang dibawa oleh malaikat ke langit itu namanya Azazil. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit dan dididik oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah. Dia puasa, sholat, zikir, dan macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dunia. Jadi inilah cerita yang akan kita kisahkan selanjutnya. Jin yang soleh tetapi dia tersesat. Dia adalah Azazil.
Jin kecil yang dibawa malaikat ke langit, kemudian dididik menjadi dewasa sampai akhirnya menjadi ahli ibadah dan taat kepada Allah, hidup di alam malaikat. Kemudian diserahkan kekuasaan untuk menguasai langit dunia. Maka itulah satu-satunya jin yang paling soleh di kala itu. Setelah kemudian Azazil ini berada di alam malaikat dan hidup bersama para malaikat, beribadah layaknya para malaikat, makanya kemudian ada khilaf di antara para ulama. Azazil ini sendiri nama Israiliyat, tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi itulah jin yang paling soleh ketika itu. Sehingga para ulama mengatakan, apakah Azazil ini bahagian daripada malaikat ataukah dia bahagian daripada jin? Karena dia hidup di langit bersama malaikat. Tetapi ulama menguatkan bahwa Azazil itu bukan malaikat tetapi jin. Berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Azazil itu bahagian daripada jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah. Singkat cerita bahwa Azazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya malaikat, menjadi jin yang paling soleh sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda, bukan malaikat, bukan pula jin, akan tetapi manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang kemudian disebut Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari Adim. Adim itu tanah yang ada di bumi. Maka makhluk itu disebut Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, Allah beri 4 kelebihan. Kelebihan pertama, Adam itu diciptakan oleh Allah. Aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, yang meniupkan ruh ke jasad Adam itu Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, dan tidak ada perintah Allah kepada para malaikat sujud kepada Azazil. Kemudian yang keempat, Allah ajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Sebahagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama-nama di sini artinya diajarkan bahasa seluruh bahasa yang akan diucapkan seluruh keturunannya Adam alaihissalam. Itulah kelebihan Adam, diberikan pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, coba sebutkan nama benda-benda itu jika kamu orang-orang yang benar. Maka mereka malaikat mengatakan, Maha suci engkau, tiada ilmu pada kami kecuali engkau ajarkan kepada kami. Malaikat menyerah dan tidak sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan seluruh di atas bangsa jin sekalipun. Maka singkat cerita, Allah memerintahkan seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis sombong, merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Allah pun mengusir iblis dari surga. Tapi iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan hidupnya sampai hari kiamat ditegakkan. Allah mengabulkan permintaan iblis. Ketika iblis diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa hidup tentram di dalam surga. Mereka menikmati segala fasilitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan keduanya untuk memakan makanan surga apa saja yang mereka inginkan, kecuali buah larangan, atau juga disebut dengan buah khuldi. Tujuan iblis adalah agar aurat keduanya terbuka ketika memakan buah larangan ini. Maka dengan segala cara iblis menggoda Adam agar memakan buah larangan. Bahkan iblis bekerja sama dengan ular. Iblis dan ular bersumpah atas nama Allah, kalau kau makan ya Adam, engkau akan menjadi malaikat dan kekal di surga. Adam pun akhirnya percaya dan memakan buah yang Allah larang. Berhasillah tipu daya iblis. Singkat cerita, Allah pun mengusir mereka. Keluar kalian dari surga ini, wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, wahai ular. Keluar kalian dari surga ini. Maka akhirnya mereka diletakkan di bumi. Ada yang mengatakan iblis ini diturunkan di Basra, kemudian ular diturunkan di Asbahan, kemudian Adam diturunkan di Urdun yaitu India, kemudian Hawa diturunkan di Mekah. Dipencar-pencar mereka. Akhirnya bertahun-tahun Adam mencari Hawa, begitu juga Hawa mencari Adam. Maka akhirnya Allah pertemukanlah mereka, berjumpa di sebuah bukit yang kemudian hari ini disebut dengan Arafah. Namanya Jabal Arafah. Maka dari situlah Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam. Berbahagialah keduanya dipertemukan. Maka keduanya sepakat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Inilah kalimat pertama yang diucapkan di bumi. Ini kalimat yang diajarkan pertama kali adalah kalimat Rabbana, ya Rabb kami. Dhalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami ya Rabb. Wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Tentu kami menjadi hamba yang rugi. Dan Allah pun mengampuni Adam dengan taubatnya Adam. Berbeda pula dengan Azazil yang sudah berubah menjadi iblis. Bukannya dia bertaubat kepada Allah, malah dia pula kemudian bersumpah, karena engkau sudah menyesatkan aku. Seolah-olah Allah yang menyesatkannya, padahal dia sendiri yang mau sesat. Kata iblis, saya akan sesatkan semua turunan Adam itu. Akhirnya dari sinilah genderang perang terjadi di bumi antara kubu Adam dan kubu iblis. Kemudian iblis pun mulai menggoda Adam di bumi, tapi Adam tidak bisa tergoda. Menggoda Hawa dan Hawa juga tidak bisa tergoda, karena dua-duanya sudah bertaubat dan tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah. Karena tidak bisa menggoda Adam dan istrinya Hawa, akhirnya iblis menunggu keturunannya Adam. Yang mana kita tahu iblis menggoda keturunan Adam yaitu Habil dan Qabil, saudara kembar. Karena Adam setiap melahirkan itu kembar. Habil kakaknya sedangkan Qabil adalah adiknya. Singkat cerita, Qabil membunuh Habil, membunuh abangnya. Pembunuhan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ketika tahu Habil dibunuh oleh Qabil, maka sedihlah Adam. Karena kesedihannya itulah akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar, yaitu yang namanya adalah Syits. Dialah nabi kedua setelah Adam alaihissalam, sebelum Idris alaihissalam. Syits yang artinya hibatullah atau pemberian dari Allah. Dan sedikit kita akan mengenal bangsa jin. Jin adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Makanya janin dalam perut disebut janin, karena memang tidak terlihat. Jin itu tidak bisa dilihat dan tidak terlihat. Sekarang apa sih bedanya jin dengan setan? Setan itu sifat, kalau jin itu adalah zat. Dan syaitan itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia, bisa melekat pada binatang. Jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat disebut syaitan. Binatang yang jahat pun disebut setan. Makanya Rasul mengatakan anjing hitam itu dari setan. Jadi setan itu sifat. Dan tadi sudah dikatakan bahwa asal penciptaan jin itu dari api. Tetapi anak turunannya tidak sebagaimana Sumiyah tadi. Sama dengan manusia, tidak dari tanah anak turunannya. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan jin? Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh untuk beribadah kepada aku. Jadi manusia, jin, dan malaikat semuanya beribadah kepada Allah. Semuanya beribadah, tetapi ada yang beribadah dan ada yang tidak beribadah. Berbeda dengan malaikat, beribadah semuanya karena tidak punya nafsu. Tetapi manusia dan jin itu diberikan nafsu. Tapi dua-duanya makhluk mukallaf yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan jin ini mempunyai kemampuan melebihi kemampuan manusia di satu sisi. Seperti jin ini bisa memindahkan istana dalam sekejap. Ingat di kisahnya Nabi Sulaiman. Jin Ifrit bilang ke Nabi Sulaiman bahwa dia bisa mendatangkan kerajaan Balkis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduknya. Jadi jin ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian jin juga bisa tasyakul, bisa beralih rupa. Jin itu bisa berubah menjadi manusia dan jin juga bertasyakur atau berubah menjadi anjing hitam. Terkadang juga berubah menjadi kucing hitam. Terkadang seperti gagak, macam-macam. Makanya Rasul mengatakan anjing hitam dari syaitan. Bukan berarti semua anjing hitam itu setan. Terkadang keumuman jin itu suka anjing hitam. Intinya bahwa jin itu bisa tasyakur seperti itu. Dan jin juga sama seperti manusia. Mereka makan, bahkan terkadang makan pula sama manusia. Karena kalau manusia ketika makan tidak membaca basmalah, berarti hakikatnya manusia lagi makan sama jin. Cuma hakikatnya tidak nampak saja. Akhirnya hilang berkah jadinya yang kita makan. Makanya kalau makan bacalah basmalah. Kalau pakai baju ucap basmalah supaya ketika terbuka auratnya jin tidak bisa melihat kita. Tetapi ketika pakai baju tidak baca basmalah, ketika terbuka auratnya, ketika ganti baju mereka senang. Para jin senang melihatnya. Mereka para jin menikmatinya apalagi di kamar mandi. Itu tempat yang menakutkan. Makanya Rasul mengatakan, katakanlah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Artinya jin itu sama dengan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan.
Tapi kalau yang mandi ini banci, apakah ada jin banci? Wallahu a'lam. Karena setan itu mereka diutus sebagai tentara iblis. Jadi iblis itu membuat istana di tengah lautan dan dikelilingi oleh ular. Kalau membaca kitabnya Isa Daud tentang dialog jin muslim, walaupun banyak kritikan, dikatakan bahwa istana iblis ada di segitiga Bermuda sana. Wallahu a'lam. Tidak ada dalil tentang itu. Artinya istana iblis ini di lautan, dan setiap hari iblis ini sebagai kepalanya yang tidak akan pernah mati ketika sampai kiamat. Dia akan terus mengutus tentaranya ke daratan untuk menggoda Bani Adam. Akhirnya ada yang meninggalkan sholat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang bakhil, ada yang tidak membaca Al-Quran. Macam-macam tergoda sampai akhirnya ada tentara iblis yang bisa memisahkan suami dan istri, retak hubungan rumah tangga orang. Iblis senang. Sini kamu, dipanggil tentaranya ini, diletakkan piala di kepalanya dan mengatakan, engkau adalah jin yang paling baik. Seperti itulah intinya, bahwa mereka bisa tasyakur luar biasa dan ingat bahwa di sekeliling kita ini ada jin. Kalian kalau tidur jangan lupa berwudu dan baca doa. Kalau berwudu dan baca doa kemudian kalian tidur, maka di samping kiri kalian itu malaikat. Kalau kalian berbalik ke kanan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ampuni orang ini ya Rabb. Kalau berbalik ke sebelah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ampuni orang ini ya Allah. Tapi kalau kalian ini sudah tidak wudhu, tidak baca doa, dipastikan kalian tidur pasti diganggu setan. Bisa saja dimimpikan ketemu hantu genderuwo, pocong di mimpinya. Kemudian mimpi jatuh dari langit, bangun tahu-tahu jatuh dari ranjang. Subhanallah. Tetapi kalau kalian mimpi buruk, kata Rasul, suruh taus, kebangun di tengah malam langsung baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke arah kiri 3 kali. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah sedikit pembahasan tentang jin, yaitu jin sumiyah, dan pembahasan yang mengenai jin, iblis, setan, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan video yang kita buat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.